kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya. Seperti biasanya akan meramalkan untuk Anda sebuah hasil ramalan update terbaru buat Anda mengenai tentang siapakah ciri-ciri orang yang menghalangi hoki rezeki dan dewa penolong Anda selama ini, dan apa visi dan misinya ya. Kita akan memulai, tapi sebelum itu seperti biasa ya teman-teman, saya akan mengajak Anda untuk like, share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramal terbaru buat Anda ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan mulai merelaksasi, relax santai dalam mendengar dan apa yang saya katakan, dan mungkin ini sesuai dengan Anda. Kita akan melihat apa yang menjadi tujuan, visi dan misi ya orang yang menghalangi kamu, dan kepribadian kamu seperti apa yang menjadi sorotan mereka, dan bentuk keberkahan dan seperti apa yang mereka nggak seneng, yang tidak puas dengan jati diri kamu, dan harapannya bagaimana sih yang kamu capai sehingga orang itu merasa tidak suka ataupun kamu mendapatkan sebuah kelimpahan yang lebih ya gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan mulai lebih serius ya, konsen, fokus pada hasil ramalan ini. Kamu pilihlah, kalau bisa kamu memilih paling banyak 2 kartu ya, jangan memilih secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya banyak yang kamu pilih tidak sesuai dengan Anda, ya bolehlah kamu memilih semuanya ya. Tapi semua kembali ke kamu. Hasil penilaian hasil ramalan ini seperti apa, itu semua tergantung dari apa yang kamu dengar dan apa yang kamu rasakan. Jadi sesuai atau tidak, anggap saja sebagai Evan dan meramal sesuatu. Tapi kalau sesuai ya anggaplah ya mungkin bisa sebagai motivasi dan introspeksi diri kamu dalam apa yang harus kamu lakukan supaya kedepannya tidak mengundang sebuah hasil yang cemburu, tidak berpuas diri terhadap orang yang melihat kamu ya. Oke teman-teman, di sini 4 kartu ada terpampang di depan mata video Anda. Pertama yaitu ujung paling pojok kiri, kucing warna abu-abu, kedua kucing warna orange, ketiga kucing warna putih, dan keempat kucing warna hitam. Kita akan memberikan waktu 5 detik dari sekarang. Jika memang waktu yang saya berikan kurang, Anda bisa menjeda atau membuat video sesuka hati Anda untuk memilih kartu yang sesuai dengan pilihan kamu ya. Kita akan memulai dengan 5 detik dari sekarang, dan kita akan memulai dengan lonceng berbunyi. 1, 2, 3, 4, 5. Baik teman-teman, kita akan mulai dari pojok paling kiri. Urutan yang pertama kita akan mulai dengan kucing warna abu-abu ya. Kamu yang memilih kartu pertama, kucing warna abu-abu. Pertama yang saya lihat ada kartu Celebrating Simplicity ya. Nah, ini yang saya lihat kepribadian jati diri kamu yang menjadi sorotan orang yang tidak baik, yang suka cemburu iri hati sama kamu itu seperti apa. Yang saya lihat di sini adalah kamu orangnya lebih suka memperbaiki sebuah hasil, sebuah hal yang kurang bisa dikelola ataupun memelihara sesuatu ya. Nah, jadi kamu orangnya juga suka merayakan sebuah bentuk kesederhanaan di dalam hidup kamu. Kamu orangnya cukup berpuas diri, kamu orangnya juga cukup sederhana meskipun tidak kelihatan berpenampilan menarik ataupun berpenampilan yang mungkin cukup memukau. Tapi dengan bentuk kesederhanaan kamu bisa mengelola, kamu bisa memelihara sesuatu dengan baik ya. Pertama yang saya lihat, kamu bisa memberikan sebuah batasan hidup kamu, apa yang kamu berikan supaya kamu tidak lebih menonjol ataupun tidak memberikan sebuah kelebihan yang kamu tunjukkan ya. Dan yang kedua, kamu bisa menyenangkan hati batin seseorang gitu loh. Jadi ketika kamu bekerja, ketika kamu merencanakan sesuatu, mungkin orang yang ada di sekitar kamu bisa merasa tenang jika kamu bekerja di antara mereka ya, dan mereka merasa bahagia juga merasa nyaman jika berada di dekat kamu ya. Dan terus juga kamu bisa menemukan sebuah ketenangan di saat-saat yang mungkin mereka sedang
kesusahan, menderita, gelisah ataupun gundah gitu ya. Jadi kamu bisa menenangkan mereka gitu ya. Nah, jadi inilah sifat kepribadian kamu yang cukup baik, sehingga ada beberapa orang yang tidak suka dengan keprihatinan kamu ataupun bentuk kesederhanaan dalam sebuah kebaikan. Terus yang kedua, awakening inspired action ya. Ini yang menjadi sorotan bahwa kamu itu bisa memberikan sebuah sifat yang terinspirasi ya. Jadi memiliki sebuah ide gagasan, bisa menerapkan sebuah keinginan dalam bekerja ataupun dalam sebuah harapan ya, sesuai dengan ekspektasi ya. Jadi kamu bisa memberikan sebuah tindakan yang dengan niatan tujuan arah yang lebih besar, sehingga bisa memberikan sebuah kesuksesan dalam karir kamu ya. Jadi apa yang kamu capai, apa yang kamu berikan, yang saya lihat di sini ada sesuatu harapan memang bisa kamu capai, dan kamu bisa memberikan sebuah energi dalam sebuah rasa semangat dan rasa kepuasan dalam hati kamu, sehingga itulah yang dijadikan sorotan. Kenapa kamu bekerja dalam mencapai sebuah kesuksesan, kamu terlalu gampang ataupun terlalu cepat untuk memperoleh sebuah kepuasan hati. Kamu bisa menghargai dan menghormati setiap keputusan kamu, dan kamu bisa memberikan sebuah energi yang cukup bisa membangun sebuah inspirasi dalam hidup kamu. Jadi apa yang kamu rasakan, apa yang kamu berikan, itulah bentuk jati diri kamu yang mungkin memberikan sebuah sorotan yang cukup besar, yang cukup berpengaruh ya, sehingga memang orang yang melihat kamu itu mungkin lebih banyak tercengang, ataupun mungkin banyak yang memberikan sebuah ekspresi bahwa kamu itu santai tapi pasti gitu. Jadi bentuk tujuan hidup kamu itu cukup bagus sekali ya, membangun inspirasi kamu, dan bentuk kesederhanaan dalam perhatian, kesederhanaan dalam melakukan sesuatu, dan ya mungkin apa yang kamu lakukan di sini lambat tapi mendapatkan sebuah hasil yang maksimal ya, sedangkan mereka tidak. Jadi kamu sudah cukup tahu ya, yang memiliki sebuah hal positif yang terpancar dalam jati diri kamu itu, itulah yang menjadi orang tidak suka dengan diri kamu, sehingga mungkin kamu lebih banyak memberikan sebuah sisi yang mungkin tidak memberikan sebuah perhatian yang cukup menonjol. Tetapi kamu, yang saya lihat, yang saya rasakan, kamu itulah kepribadian kamu yang cukup sederhana, dan mungkin yang saya lihat tidak memberikan sebuah ekspresi untuk memberikan rasa cemburu ya kepada orang lainnya. Memang dari jati diri kamu tuh memang seperti itu, tapi dengan seperti itulah bukannya membuat orang lebih banyak membangun diri lebih bagus, tapi malah merusak ya. Jadi visi dan misi kamu itu kita akan melihat apa sih yang tujuannya seperti apa ya, supaya kamu tuh tidak bisa memberikan sebuah kepuasan dalam hati kamu, dalam kehidupan kamu yang kamu lakukan setiap harinya. Nah, kita akan melihat bentuk keberkahan dari aura positif yang terpancar keluar dari orang yang sudah melihat apa yang kamu dapatkan, yang kamu rasakan selama ini ya. Pertama, dalam Many Hands of the Goddess, ini mengatakan bahwa kamu banyak berkah ya, kamu banyak proyek, banyak sesuatu kehidupan kamu yang bisa mendasari sebuah kesadaran, bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik dalam hidup kamu, dan kamu tidak takut ya, tidak takut untuk menyerah, dan kamu seperti memberikan sebuah terbimbing, dan kamu memiliki sebuah pemikiran yang jenius dalam mengembangkan kreativitas kamu. Jadi banyak yang bisa kamu capai ya, sehingga banyak orang itulah yang merasakan bahwa kamu itu susah untuk digagalkan gitu ya. Jadi kamu banyak ide gagasan, kamu banyak membawa sebuah berkah, tapi ya satu sisi kamu tidak takut yang namanya sebuah kata menyerah ya, gitu ya, ataupun sebuah kata takut. Dan yang saya lihat di sini lagi, yang menjadi sebuah bentuk aura positif, yang menjadi sebuah bentuk keberkahan kamu, orang itu melihat bahwa kamu tuh seperti memiliki sebuah karunia yang cukup berharga ya. Karena kenapa? Mungkin dari segi perjuangan kamu, segi kesulitan dan penuh dengan tantangan yang kamu hadapi, mereka melihat bahwa kamu banyak ya membudidayakan, bisa lebih fokus pada apa yang kamu geluti gitu loh, sehingga orang melihat bahwa kamu itu sepertinya hanya lancar-lancar saja dan tidak memberikan sebuah hambatan ataupun sebuah penderitaan dalam diri kamu. Dan orang selalu melihat bahwa kamu itu kok kenapa ya kamu kalau kerja itu kok kamu
sepertinya gampang ya untuk melewati hari, gampang untuk melewati tantangan dan halangan ya. Sehingga perjuangan yang kamu lakukan hanya membutuhkan sedikit perjuangan, tapi maksimal yang didapatkan sangat besar sekali. Nah, itu bentuk aura positif ya. Nah, jadi orang tuh melihat bahwa kamu sangat gampang sekali untuk mendapatkan sebuah keberkahan. Kamu kok sangat mudah sekali untuk mendapatkan sebuah kelimpahan gitu ya. Jadi ya itulah dijadikan sorotan. Kenapa kamu kok terlalu bisa menggapai sebuah harapan, cita-cita kamu, walaupun memang mungkin ada orang yang hanya berkata-kata saja, orang sudah langsung mau join gitu ya. Mungkin multi level ataupun bisnis ataupun usaha. Mungkin hanya dengan orang itu bisa menyusun sebuah strategi proyek ya. Mungkin hanya begitu dia menjelaskan langsung deal gitu ya. Nah, mungkin aja juga yang orang melihat bahwa keberkahan kamu itu dimulai dari ajak kerjasama, nongkrong, ngomong-ngomong, nggak lama langsung deal gitu ya. Nah, itulah berkat kelimpahan yang mungkin orang lihat bahwa kamu itu kok sepertinya ada sesuatu yang menarik keberkahan. Jadi orang tuh melihat bahwa kamu itu aura positifnya sangat besar sekali dan mungkin sangat berpengaruh ya gitu ya. Jadi hidup kamu itu sangat berkelimpahan meskipun banyak jalan yang mungkin tidak ada sebuah hambatan, tapi ada sedikit hambatan, tapi memang sangat sangat gampang sekali ya untuk kamu lewati sebuah kesulitan dan masalah kamu ya. Nah, jadi orang tuh merasa bahwa kamu itu seperti manusia yang penuh dengan keberkahan, ada berkat yang selalu menghampiri kamu gitu. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya. Ini adalah bentuk jati diri kamu, bentuk keberkahan yang bakal kamu capai. Nah, lalu kita akan melihat cahaya harapan baik yang kamu dapatkan selama ini seperti apa. Di dalam perjalanan hidup kamu di sini ya penuh dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ya. Hidup kamu di sini banyak sebuah pemeliharaan jiwa kamu dan banyak pemeliharaan mungkin dari sebuah kekuatan jiwa dan roh sejati kamu ya. Karena kenapa? Ini adalah bentuk cahaya harapan yang baik. Kamu selalu bersekutu dan kamu selalu banyak berdoa, bersembayang kepada Tuhan kamu. Jadi roh sejati kamu selalu dikuatkan dan selalu mendatangkan sebuah keberkahan. Nah, jadi hidup kamu dalam perjalanan hidup kamu itu kamu tidak pernah terlepas dari namanya sebuah pemeliharaan, sebuah sikap energi yang positif yang kamu berikan dan apa yang kamu jalankan bisa berdasarkan dengan sebuah arah petunjuk jalan yang diberikan oleh Tuhanmu ya. Nah, jadi itulah bentuk cahaya dalam hidup kamu, cahaya harapan yang cukup bisa kamu dominasi hidup kamu seperti apa, sehingga ya mungkin dari situlah orang selalu merasa bahwa kamu tuh seperti ini, kamu tuh seperti itu. Jadi kamu tuh sebagai benalu, kamu tuh sebagai penghalang. Jadi sehingga ya mungkin kamu harus dihalangi lah gitu ya. Kamu harus dihambatin supaya kamu tuh tidak menghalangi jalan mereka gitu ya. Nah, jadi itulah yang menjadi tolak ukur, yang menjadi manifestasi hidup kamu dari mereka yang tidak suka dengan kamu. Jadi orang itu merasa bahwa kamu itu sudah lebih dari cukup, kamu sudah mendapatkan sebuah keberkahan. Tadi sudah saatnya kamu ditutupi gitu ya, ibaratnya gitu ya. Jadi kamu apapun yang kamu kerjakan tidak mendapatkan sebuah keberkahan lagi, sehingga kamu lebih banyak berusaha, akhirnya mungkin penderitaan yang bakal datang di depan mata kamu. Nah, itulah yang saya lihat ya. Coba kita akan melihat lagi selanjutnya. Nah, kita akan melihat mengenai tentang apa visi dan misi dari orang tersebut yang menghalangi hoki rezeki dan dewa penolong Anda ya. Pertama yang saya lihat di sini ada Ten of Fountain. Ini mengatakan bahwa sebuah keberhasilan pasti terjadi jika orang tersebut bisa bekerja sama dengan pihak lain ya. Nah, jadi kenapa? Kerja sama tim yang solid. Jadi apa yang kamu lakukan di sini, kamu membutuhkan pergerakan yang cukup baik, pergerakan dengan cukup kerjasama yang cukup besar ya. Barulah bisa mendapatkan sebuah tujuan dari sebuah arah keberhasilan. Jadi yang saya lihat di sini ya mungkin banyak keegoisan ya yang terlalu banyak dipendam. Nah, jadi mendapatkan sebuah kebahagiaan, mendapatkan sebuah hasil yang baik, ini masih belum bisa mendapatkan sebuah sisi yang positif ya. Jadi sedangkan apa yang dicapai belum bisa mendapatkan sebuah hasil yang maksimal, apalagi kurang fokus. Jadi sehingga kurang adanya sebuah tim kerjasama yang solid. Lalu dengan satu kartunnya lagi ada Age of Pentacles. Ini mengatakan bahwa
hidup kamu di sini sebenarnya apa yang kamu peroleh bisa didapatkan dengan lebih maksimal, tetapi masih banyak membutuhkan sebuah perjuangan yang cukup panjang. Karena kenapa? Sesuatu yang diinspirasi masih belum mencapai sebuah puncak kebaikan. Prinsip yang kuat masih belum bisa tercapai dengan sendirinya, belum tercapai dengan berjalan dengan lancar, tapi apa yang dilakukan masih penuh dengan misteri ya, sehingga apa yang dilakukan masih belum bisa berjalan dengan lebih maksimal, sehingga kurang adanya sebuah tim kerjasama yang solid, kurang adanya sebuah hasil masukan yang baik, dan apa yang diterima masih belum bisa memberikan sebuah gambaran, sehingga apa yang didapatkan masih tercapainya sebuah jangka waktu yang cukup panjang dan masih membutuhkan sebuah proses ya, sehingga ya mungkin tim kerjasama lain dibuat utama dalam mencapai sebuah hasil yang maksimal. Lalu bagaimana dengan ciri-ciri orang yang bermaksud ingin menghalangi kamu, ingin supaya tidak ada sebuah tim kerjasama yang solid? Di sini muncul satu orang yang berkulit putih, orangnya cakep, ganteng, bisa dibilang tegap, berwibawa, badannya berisi ya. Nah, di sini ya kalau saya lihat sih memang cukup butuh perhatian, tapi yang saya lihat di sini banyak amarahnya, banyak tersinggungnya, dan banyak kecewanya. Jadi yang saya lihat di sini dia selalu merasa bahwa kamu tuh banyak unek-uneknya, mungkin kamu banyak sesuatu yang mungkin memaksa dia dengan secara berkepanjangan, mungkin memanggil dia mungkin dengan cara tidak baik, ataupun mungkin dia merasa melihat kamu itu sangat sombong sekali dan kamu tidak perlu dibantu gitu ya. Jadi mencapai sebuah hasil yang maksimal tidak perlu ada sebuah kerjasama ya. Jadi menurut saya yang saya lihat di sini dari kartun ini mengatakan bahwa dia cukup marah sehingga dia muncul sebuah egois yang cukup tinggi, dan dia selalu merasa bahwa kamu tuh sendiri aja sudah bisa kerjakan, kenapa untuk selalu menggunakan tim kerjasama yang solid gitu ya, tim kerjasama yang kuat. Jadi dia selalu merasa bahwa tidak perlu ada saya, maka kamu sudah bisa melakukan itu ya. Jadi ibaratnya dia marah, kesel dan kecewa, memang dia perhatian tapi dia tidak mau menunjukkan bahwa dia tuh bisa membantu kamu ya. Jadi dia merasa bahwa kamulah yang sendiri yang bisa membantu diri kamu sendiri. Jadi itulah yang saya lihat, yang bisa saya kasih tahu ya. Jadi ciri-ciri orang yang menghalangi hoki rezeki dan dewa penolong kamu udah cukup kamu tahu, dan apa visi misinya ya. Mungkin untuk lebih perjelasnya kamu bisa konsultasi langsung ke nomor WA saya ya. Oke teman-teman, ini mungkin ya bukan sebuah masalah yang cukup besar, tapi ya butuh dengan kerjasama dan komunikasi yang benar ya, komunikasi yang baik, barulah bisa tercipta sebuah tim kerjasama yang sesuai dengan ekspektasi kamu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang kedua. Kartu kedua dengan kucing warna orange. Kamu yang memilih kartu kedua, kita akan melihat kepribadian jati diri kamu yang menjadi sorotan orang yang kurang mampu, orang yang tidak baik, orang yang buruk ya. Nah, kita di sini dan saya lihat pertama di sini kamu bisa mengetahui jati diri kamu seperti apa, dan kamu bisa melakukan tindak tanduk kamu dengan kebiasaan kamu yang baik ya. Di sini pertama kamu bisa meninjau kembali apa yang kamu lakukan dengan meninjau kembali kesalahan yang sudah kamu perbuat di masa lalu, dan kamu bisa menunjukkan kepribadian kamu yang sangat baik di masa sekarang ya. Terus yang kedua, kamu bisa mengekspresikan jiwa batin kamu seperti apa. Maksudnya seperti kamu bisa mengekspresikan seperti apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu jalankan. Yang paling pentingnya dalam hidup kamu di sini, kamu bisa menomorsatukan kehidupan kamu dengan lingkungan sekitar kamu. Terus yang ketiga, kamu bisa melakukan ataupun menerima penerimaan diri kamu secara seutuhnya. Jadi kamu bisa lebih tegar ataupun berdiri tegak di atas kaki sendiri. Kamu bisa mampu untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kamu ya. Nah, itulah yang terbaik dalam hidup kamu yang bagaimana akan kamu jalankan. Terus yang kedua, di sini ada kartu encountering conflict ya. Mengatakan bahwa kamu tuh bisa berani menghadapi sebuah konflik, bisa menghadapi sebuah tantangan yang ada di depan mata kamu ya. Nah, jadi kamu tidak memihak dan kamu berani mengambil sebuah sikap yang baik. Nah, pertama, kamu bisa menyelesaikan argumen. Yang kedua, kamu bisa mengungkapkan perilaku pasif agresif ya. Nah, jadi kamu bisa menempatkan diri kamu meskipun ya mungkin kamu bisa memecahkan sebuah konflik,
dan sebuah masalah yang selama ini selalu mendatangkan kamu gitu ya. Jadi kamu bisa berpenampilan, bisa action di depan sebuah masalah yang kamu hadapi, dan kamu bisa menghadapi dengan kepala dingin ya. Dan terus juga kamu bisa melepaskan sebuah rasa saling menyalahkan ataupun rasa bersalah gitu ya. Nah, jadi hidup kamu di sini yang saya lihat kamu bisa mendominasi hidup kamu, baik kamu di lingkungan sekitar, lingkungan kerja ataupun di rumah, kamu bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik dalam berprestasi, dalam berusaha, dalam menghadapi sebuah masalah. Jadi, kamu bisa lebih cukup dewasa dan cukup berdikari dalam menghadapi sebuah masalah ataupun sebuah rintangan. Kamu bisa menghadapi berbagai apapun yang bisa kamu hadapi, yang sudah kamu jalankan, dan kamu tidak memberikan sebuah saling menyalahkan, tetapi kamu menerima dengan baik. Nah, itu adalah bentuk jati diri kamu yang menjadi sorotan. Orang selalu membicarakan kamu, kenapa kamu bisa seperti ini, dan kenapa kamu selalu menerima dengan lapang dada. Lalu bagaimana dengan bentuk keberkahan dari aura positif yang kamu pancarkan keluar sehingga orang bisa mengetahui yang akan kamu terima, yang kamu dapatkan? Ada kartu Sweeping Sister Willow. Ini mengatakan bahwa kamu itu memiliki sebuah kebebasan yang cukup besar ya dalam membersihkan, menanggung ataupun menghadapi sebuah kesedihan dan menuju sebuah kebebasan yang cukup baik ya. Nah, jadi meskipun kamu diberikan sebuah tata tanggung jawab yang besar, meskipun kamu diberikan sebuah energi yang cukup baik untuk menyelesaikan sebuah masalah, tapi kamu tidak pernah luput dari namanya sebuah kesedihan, mungkin tanggung jawab yang besar, dan sebuah kemampuan dalam apa yang harus kamu selesaikan. Dan yang saya lihat di sini juga ada kartu Enter the Jet Temple. Ini mengatakan bahwa dalam segala konflik yang kamu hadapi, kamu bisa mencapai sebuah tahap dalam resolusi kedamaian. Dan kamu bisa menyelesaikan dalam situasi kondisi apapun yang bisa kamu hadapkan dalam sebuah jawaban, dalam menerima sebuah kelegaan ya. Dan sehingga kamu bisa menerima, dan keberkahan yang kamu terima di sini bisa datang oleh Tuhan kamu, diberikan kepada kamu ya. Jadi sehingga kamu selalu kuat dan berani menghadapi tantangan sebuah konflik masalah yang kamu berikan. Jadi itulah yang diberikan sebuah bentuk aura cahaya putih, aura yang cukup besar, supaya kamu baik kamu adalah seorang laki-laki ataupun seorang perempuan ya, pria ataupun wanita, kamu tidak pernah takut dan kamu selalu berjalan ke depan untuk menghadapi apa yang seharusnya kamu hadapi. Dan sehingga di sini kamu dijadikan sebuah tantangan dan dijadikan sebuah bentuk panutan dalam hidup kamu, supaya kamu selalu kuat dalam apa yang harus kamu hadapi. Apa yang kamu capai itulah mendapatkan sebuah keberkahan, sehingga orang lain selalu merasa tidak puas dengan jati diri kamu. Dengan cahaya harapan yang baik yang bakal kamu terima selama ini ya, membutuhkan banyak keberanian ya, membutuhkan banyak ketulusan hati kamu dalam menanggung masalah, mempersiapkan dan menyelesaikan sebuah masalah. Jadi banyak orang selalu menilai bahwa kamu itu orangnya boleh dikasihkan asupan jempol ya. Nah, lalu bagaimana dengan cahaya harapan yang baik yang kamu dapatkan selama ini? Hidup kamu penuh dengan warna-warni, hidup kamu penuh dengan makna. Jadi hidup kamu tuh yang kamu jalankan itu bisa terrealisasi, bisa tersalurkan baik dari segi keberanian kamu, pembentukan jati diri kamu, ide gagasan, dan hati pikiran jiwa kamu dalam menyikapi setiap masalah. Dan kamu bisa berani dan kamu bisa mengatakan iya untuk bisa mencapai hasil yang baik, hasil yang maksimal. Dan kamu bisa memvisualisasikan hidup kamu dengan baik. Hidup kamu ada dominan, kamu tahu kamu ada masalah keluarga, tapi kamu bisa mengesampingkan dan kamu bisa menomorsatukan dan mengedepankan apa yang harus kamu perhatikan dan apa yang harus kamu jalankan ke depannya. Dan kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang baik, dan kamu bisa memiliki sebuah kepribadian ganda, baik kamu adalah seorang laki-laki ataupun seorang wanita. Itulah yang nanti akan kamu gambarkan dalam setiap situasi kondisi yang kamu hadapkan. Ya, jadi terkadang kamu bisa menjadi lemah lembut, terkadang juga kamu bisa lebih tegas dan disiplin dengan apa yang kamu berikan, dengan apa yang kamu terima ya.
Dan kamu bisa selalu healing dan healing terus, berdoa dan percaya pada Tuhanmu, banyak memberikan sebuah pencerahan aura dan berikan sebuah energi yang baik. Jadi kehidupan kamu itu tidak pernah terlepas dari namanya roh sejati, Tuhan kamu, dan keberkahan, kelimpahan yang kamu terima, ya. Nah, itulah yang saya lihat dengan bentuk cahaya harapan yang baik yang selama ini kamu dapatkan. Lalu bagaimana dengan apa visi dan misi dari orang tersebut yang menghalangi hoki rezeki dan dewa penolong Anda? Yang ada di sini pertama ada kartu Two of Pentacles. Ini mengatakan bahwa akan ada sebuah masalah yang bakal terjadi dalam kehidupan kamu, ya. Tapi kalau misal kamu bisa membuat hidup kamu tetap seimbang, maka tidak ada sebuah masalah yang harus dibebankan, ya. Nah, jadi masalah besar yang bakal terjadi itu akan mengganggu kehidupan seseorang, kehidupan kamu seperti apa. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah keseimbangan yang harus kamu jaga dan harus kamu teratur, ya. Karena yang saya lihat di sini ada sebuah keseimbangan antara dua hal yang cukup bertolak belakang, ya. Entah dari mana yang saya lihat, entah dari mana datangnya, itu semua berhubungan dengan tolak ukur ataupun sebuah bentuk masalah yang sudah kamu selesaikan dengan baik, ya. Terus yang kedua ada kartu The Strength. Ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan memang penuh dengan ambisi, ya. Jadi dalam perjalanan kamu untuk meraih sebuah impian, sebuah mimpi ada gitu, ya. Tapi kalau misalnya kamu bisa meyakinkan dan mendominasi kehidupan kamu seperti apa adanya, maka rencana awal yang sudah kamu susun masih bisa berubah gitu, ya. Nah, jadi kamu bisa memberikan sebuah energi, arahan yang bagaimana kalian berikan dan apa yang kamu jalankan, ya. Nah, hidup kamu di sini yang saya lihat ya penuh dengan ambisi, tapi ambisi kamu masih banyak terpendam, ya. Jadi untuk dalam sebuah visi dan misi kehidupan kamu di masa depan, yang saya lihat di sini keinginan kamu cukup kuat, tapi masih bisa mengendalikan dengan prasyarat, ya. Pengendalian diri dapat tersalurkan ke hal yang positif dan dapat mengenali diri kamu apa adanya. Dan kalau bisa kamu jangan memanfaatkan situasi kondisi yang sudah terjadi untuk kepentingan pribadi kamu, ya. Nah, inilah mungkin yang saya lihat di sini tidak ada, mungkin di sini yang tidak ada orang yang ingin menghalangi kamu, ya. Mungkin itu semua tergantung dalam diri kamu, pembentukan jati diri kamu bagaimana harus kamu sikapkan gitu, ya. Coba kita akan melihat, kita membuka satu kartu. Ada nampak nggak ciri orang yang menghalangi kamu, ya? Dan ternyata kalau yang saya lihat orang yang menghalangi kamu itu ada satu, ya. Di sini ada kartu seorang laki-laki, orang yang berkulit hitam, kurus tinggi langsing, rambutnya ikal, ya. Nah, ini yang bermaksud ingin menghalangi, menutupi rezeki kamu, menutupi segala bentuk keberhasilan yang kamu capai, ya. Jadi, ya kamu memang di sini yang saya lihat kamu orangnya cukup tegar dan kamu orangnya cukup kuat, ya. Tapi yang saya lihat di sini ya kalau bisa kamu berikanlah sebuah sisi yang cukup baik dalam hidup kamu, karena yang saya lihat ini penuh dengan mistis, ya. Jadi dia mengerjai kamu dengan dunia hal mistis, dunia guna-guna yang ingin mengerjai kamu sehingga kamu tidak bisa bekerja dengan baik dan sewajarnya, ya, seperti yang kamu kerjai, yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan, sehingga kamu bekerja tidak lebih maksimal. Dan inilah orang yang selalu menutupi rezeki kamu, menutupi segala rencana kamu, sehingga kamu tidak kelihatan disayangi oleh bos, atasan, ataupun kamu tidak bisa bekerja dengan lebih maksimal. Jadi inilah yang dijadikan patokan, ini adalah sebuah bentuk hal mistis, ya, yang dikerjai ke kamu untuk memberikan supaya kamu tuh kerja tidak maksimal dan hidup kamu lebih banyak terombang-ambing. Nah, itulah yang bisa saya kasih tahu jika kamu benar-benar bisa melihat bagaimana apa yang harus kamu jalankan dan apa yang kamu berikan dalam hidup kamu. Kamu bisa mencari saya untuk pencerahan aura, pembersihan kamu secara seutuhnya, dan kamu bisa terbebas dari hal mistis, ya. Kalau kamu percaya dengan saya akan bantu kamu. Oke, teman-teman, inilah yang bisa saya kasih tahu, kasih gambaran mengenai tentang orang yang menghalangi hoki rezeki dan dewa penolong kamu, ya. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna putih. Kamu yang memilih kartu ketiga, di sini saya akan melihat dulu mengenai kepribadian jati diri kamu yang menjadi sebuah sorotan orang yang tidak baik ataupun tidak suka dengan jati diri kamu, ya. Pertama yang saya lihat ada kartu Expanding Inner Power, ya. Ini mengenai tentang kekuatan batin kamu, hati batin kamu
Di sini kamu yang saya lihat kamu bisa menyelesaikan bentuk kreativitas kamu. Kamu bisa membentuk kreativitas kamu seperti apa dan kamu memberikan sebuah jalan kehidupan kamu dalam mengembangkan ataupun mensejahterakan diri kamu. Ya. Terus yang kedua, kamu tidak terlepas, kamu tidak merasa bahwa kamu hidup dalam kesengsaraan, penderitaan ataupun belajar dari masa lalu dan kamu tidak kelihatan trauma dalam apa yang sudah kamu hadapkan, yang sudah kamu terima, yang sudah kamu berikan dengan baik ya. Sehingga kamu, kekuatan batin kamu sangat kuat sekali. Jadi sehingga apa yang sudah lewat, apa yang sudah kamu lalui, kamu bisa mengambil sebuah hikmah ya. Itu yang bisa orang lihat bahwa kamu itu cukup kuat sekali dalam menghadapi sebuah permasalahan. Terus yang kedua ada growing beyond guilt, mengatakan bahwa itu yang kamu lakukan bisa kamu lakukan dengan cara diri kamu sendiri. Bahkan ada cara-cara dari bentuk atasan ataupun dari sebuah perusahaan, kantor ataupun dalam apa yang kamu geluti, kamu memiliki sebuah ide gagasan yang cukup besar. Pertama, yang saya lihat di sini kamu tidak terbebani dan kamu bisa melepaskan rasa trauma, rasa beban masa lalu kamu yang cukup kuat. Terus yang kedua, kamu bisa memberikan bentuk pola karma kamu yang baik demi mendapatkan sebuah sisi yang baik di masa sekarang. Terus yang ketiga, kamu tidak berlarut-larut dalam sebuah kesalahan dan kamu bisa memaafkan diri kamu sendiri. Nah, itulah kekuatan batin kamu yang orang lihat bahwa kamu itu selalu kuat dan kamu selalu bisa belajar bangun dari keterpurukan dan kamu selalu jatuh bangun dan kamu selalu bisa memberikan sebuah energi yang positif, energi yang cukup baik dalam memberikan sebuah kehidupan kamu. Jadi apa yang kamu jalankan, apa kamu rencanakan bisa memberikan sebuah energi yang cukup positif dalam apa yang kamu kembangkan. Dengan bentuk keberkahan yang akan kamu capai, bentuk keberkahan dari aura positif yang kamu pancarkan keluar, orang sudah melihat bahwa diri kamu di sini yang saya lihat kekuatan spiritual kamu cukup tinggi ya, cukup besar. Kamu bisa mampu membebaskan diri kamu dari sebuah getaran ketakutan dan memberikan sebuah penilaian yang cukup tinggi dalam hidup kamu. Jadi kamu punya sebuah getaran, cukup bisa membebaskan diri kamu, cinta dan perhatian, kedamaian secara alami dengan kehidupan kamu di masa sekarang ya. Nah, jadi itulah yang dijadikan sorotan karena sebuah bentuk keberkahan yang kamu terima ini cukup besar ya. Apalagi dengan diri kamu yang saya lihat kamu nectar of the lotus, ini kamu yang saya lihat kamu dibimbing memiliki sebuah kekuatan dari segi hati dan batin ya, sehingga kamu lebih banyak terbimbing dan diberikan sebuah nasihat untuk menjalani kehidupan kamu dengan baik. Nah, sebuah keberkahan itulah yang terpancar dari pemikiran kamu, dari aura positif yang untuk bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kamu, sehingga orang selalu merasa bahwa kamu selalu bangun dan kamu selalu kuat di mata mereka, sedangkan mereka tidak seperti yang kamu rasakan gitu ya. Jadi sehingga apa yang kamu lihat, apa yang kamu berikan bisa memberikan sebuah bentuk contoh positif yang baik dan kamu bijaksana dalam apa yang kamu terapkan dalam hidup kamu. Lalu dengan bentuk cahaya harapan yang baik yang kamu dapatkan selama ini ya, kamu ada sebuah pelepasan jiwa kamu secara seutuhnya, kamu punya pelepasan jiwa kamu secara normal dan kamu bisa mengembangkan, menilai dan memberikan sebuah energi positif bagaimana harus kamu sikapi dengan penuh kebaikan. Hidup kamu ada sebuah kebijaksanaan, bijak dalam berjalan hidup kamu ya, bijak dalam menjalani kehidupan kamu, bijak dalam berprestasi, bijak dalam melakukan segala tindakan, sehingga kamu selalu tidak terpaku ataupun terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Kamu selalu berpikir positif dan kamu selalu diberikan nasihat, bimbingan dan dibimbing oleh sesuatu hal yang cukup baik dalam hidup kamu, sehingga apa yang kamu rasakan bisa benar-benar memberikan sebuah energi dalam memberikan sebuah kehidupan kamu. Hidup kamu penuh dengan sukacita, kebahagiaan dan kepuasan hati kamu dan bisa memberikan sebuah bentuk zona kenyamanan. Jadi apa yang kamu rasakan selama ini kamu selalu merasa senang dan bahagia dan kamu tidak memberikan sebuah energi negatif yang terpancar dalam penglihatan mereka ya, sehingga kamu selalu merasa kuat dan
bisa terpenuhi dengan sisi yang baik. Dan itulah yang menjadi sorotan, yang menjadi orang jadi menjadi bertanya-tanya kenapa kamu bisa seperti itu ya. Nah, di sini kita akan melihat apa visi dan misi dari orang tersebut yang menghalangi hoki rezeki dan dewa penolong kamu ya. Di sini kita akan melihat visi dan misinya itu untuk supaya kamu itu tidak mendapatkan hoki rezeki dan dewa penolong itu mengenai tentang Queen of Pentacles. Ini mengenai tentang sebuah kemakmuran yang bakal kamu bisa raih dengan kerja keras dan penuh perhatian ya. Nah, di sini kamu memiliki sebuah kekuatan dalam kepercayaan diri dan kamu bisa memiliki sebuah kemakmuran mensejahterakan hidup kamu seperti apa. Dan kamu selalu peduli dengan sesama, punya rasa percaya diri yang cukup baik, bahagia dengan potensi bakat kemampuan yang kamu miliki ya. Dan di satu sisi ada kartu Two of Wands. Ini mengatakan bahwa kemerosotan dari sebuah perjuangan akan mendapatkan sebuah hal yang benar-benar akan terjadi ya. Jika kamu tidak mau berubah, maka akan terjadi sebuah musibah gitu ya. Nah, jadi ibaratnya di sini yang saya lihat visi dan misinya itu dia ingin mematahkan perjuangan hidup kamu yang seharusnya dijalankan dan memberikan sebuah hambatan yang cukup merintangi perjuangan kamu dan perjalanan kamu yang cukup panjang. Kalau bisa tidak memiliki sebuah arah titik terang ya. Jadi apa yang kamu lakukan kalau bisa mengalami sebuah kemerosotan. Itulah visi dan misi dari orang yang tidak suka dengan kamu sehingga dia ingin menggagalkan segalanya meskipun kamu selalu mendapatkan sebuah sisi yang baik, tapi dia selalu memberikan sebuah energi yang cukup tidak memberikan sebuah sisi yang cukup memberikan sebuah energi yang baik. Lalu bagaimana bentuk ciri-ciri orang yang menghalangi kamu? Pertama ini muncullah satu orang, ini adalah orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal, seorang wanita, kurus, tinggi, langsing, bisa juga pendek ya. Orangnya juga kurus, bisa juga dikit gemuk ya, tapi nggak terlalu gemuk. Orang berkulit hitam, rambutnya ikal, rambutnya bisa dibilang rambutnya panjang juga pendek. Ini adalah termasuk orang yang cukup memberikan sebuah orang yang tidak bagus, orang yang tidak baik dalam memberikan sebuah cahaya harapan putih ya yang kamu miliki. Jadi sehingga dia ingin mematahkan semangat kamu, mematahkan perjuangan kamu dan ingin memberikan sebuah ujian dan cobaan dari orang yang tidak suka dengan kamu dan ya mungkin kamu ya harus lebih banyak berdoa ya, rajin banyak belajar, banyak berdoa dan tabahkan hati kamu dengan sisi apapun yang kamu capai. Yang saya lihat di sini, kehidupan kamu di sini susah ya untuk mendapatkan sebuah sisi yang baik. Karena dalam segala sisi yang baik yang kamu dapatkan di sini akan diberikan sebuah hal mistis yang diberikan kepada kamu dalam apa yang kamu capai. Jadi apa yang kamu berikan, apa yang kamu dapatkan selalu menutupi dan kamu selalu diberikan sebuah ujian dan cobaan dan mungkin kamu harus lebih banyak tegar dan kuat dalam menghadapi setiap masalah ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat kamu banyak berdoa dan tetaplah mendekatkan dirimu pada Tuhan, banyak bersabar dan hadapilah segala sesuatunya dengan baik. Saran saya adalah kamu perlu adanya pencerahan aura ya, perlu dibersihkan segala hal mistis yang ada di dalam badan kamu ya. Jadi kamu berikan yang terbaik dalam diri kamu supaya kamu bisa lebih mengikhlaskan sesuatu dan banyak tabah dan tegar. Apa yang harus kamu capai, apa yang kamu lakukan bisa tetap memberikan yang terbaik ya. Jadi saran saya kamu buatlah pencerahan aura ya. Jika kamu percaya dengan saya akan membantu kamu lebih maksimal ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang keempat. Kartu keempat dengan kucing warna hitam. Kamu memilih kartu keempat, saya akan melihat kepribadian jati diri kamu yang menjadi tolak ukur, yang menjadi sorotan orang yang tidak suka dengan kamu. Pertama yaitu grounding my energy ya. Yang saya lihat di sini kamu bisa selalu merasa aman dimanapun kamu berada ya. Nah, pertama yang saya lihat di sini kamu bisa berpikir cukup baik ya, bisa mengendalikan dan bisa memberikan sebuah tindakan yang baik meskipun tindakan kamu tuh secara berulang dalam sebuah sisi yang positif. Terus yang kedua, kamu bisa bersikap bertahap, berpikir kompulsif, seakan-akan di luar kendali kamu ya. Dan
bisa mempengaruhi orang secara psikologis, emosional yang baik, secara fisik dan perilaku yang baik. Dan kamu bisa menstabilkan keseimbangan dalam hidup kamu, baik dalam segala sisi sosial, mungkin dalam segi pergaulan, mungkin dalam berbicara, mungkin dalam mengemukakan pendapat ya. Dan kamu bisa menstabilkan segala sesuatunya, dan kamu bisa merasa aman walaupun memang ada sedikit cekcok, tapi kamu bisa mendapatkan sebuah rasa kenyamanan gitu ya. Jadi orang selalu merasa bahwa kamu kok kenapa bisa menstabilkan perasaan kamu, emosional kamu, meskipun kamu dirudung masalah ataupun masalah yang kamu hadapi, bisa memberikan sebuah sikap yang mungkin kamu mengekspresikan sebuah sikap yang baik kepada orang lain gitu ya. Terus yang kedua yang saya lihat, processing grief ya. Ini mengenai tentang sebuah keluhan ya. Jadi kamu bisa lebih banyak perhatian ya, mencintai apa yang sudah kamu terima, apa yang sudah kamu dapatkan. Jadi hidup kamu bisa memberikan sebuah kembali perhatian dan cinta dalam apa yang kamu geluti, apa yang kamu hadapi sekarang. Terus yang kedua, kamu bisa membangun kembali bentuk kepercayaan diri kamu sendiri terhadap orang lain, ataupun percaya dengan orang lain ataupun diri kamu sendiri. Terus yang ketiga, kamu bisa berpuas diri dan bisa mengatasi rasa sakit, rasa berkeluh kesah, gelisah, dan cukup memberikan sebuah energi yang negatif di dalam hidup kamu ya. Sehingga kamu bisa lebih banyak menstabilkan hati, pikiran, dan kepercayaan yang akan kamu berikan setiap dalam hidup kamu, bagaimana yang kamu sikapi gitu ya. Kepercayaan bisa kamu berikan, itu juga termasuk menstabilkan apa yang kamu inginkan selama ini ya. Jadi hidup kamu itu tidak terombang-ambing dan bisa mempercayakan sesuatu meskipun masalah yang datang selalu membuat kamu tuh mengganggu pemikiran dan mengganggu perasaan kamu sebagaimana yang kamu rasakan ya. Apalagi dengan bentuk keberkahan yang bakal kamu terima, yang keluar dari aura positif yang kamu pancar keluar di sini. Saya melihat bahwa Turquoise Lotus Mother, saya melihat bahwa sesuatu yang sangat membebani beban masa lalu kamu, kamu bisa menguji, kamu bisa memberikan yang terbaik. Seiring berjalannya waktu, kamu bisa gampang, lebih mudah untuk menuntun waktu, lebih fokus dan lebih banyak perhatian gitu ya. Jadi kamu tidak ragu-ragu dan kamu bisa mempelajari sebuah bentuk pembelajaran yang kamu perlukan hidup kamu dari sekarang ataupun dari dulunya sampai sekarang gitu ya. Kamu bisa fokus dan tidak terpaku oleh beban masa lalu, dan kamu bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik. Kedua, Veil of Shadows, kamu bisa memperdalam, kamu bisa lebih bersabar dalam sebuah emosi kamu, lebih banyak menanam sebuah kebajikan dalam hidup kamu. Ya, ini adalah bentuk keberkahan yang bakal bisa kamu capai, yang bisa kamu terima dengan sisi keutuhan kamu yang akan kamu berikan. Yang kamu terima, aura positif kamu tuh bisa tergambarkan dengan sebuah ketabahan, ketegaran, dan emosi yang cukup stabil, sehingga yang kamu rasakan benar-benar bisa tergambarkan dengan emosi yang stabil. Lalu bagaimana lagi, apa yang harus kamu berikan? Karena yang saya lihat energi positif kamu cukup kuat ya. Saya bisa merasakan dan saya bisa memahami kepribadian kamu seperti apa. Ini yang saya lihat orang sangat jarang ya bisa merasakan hati kamu senyaman apakah dan sebagaimana yang kamu terima hidup kamu ya. Banyak orang tidak tahu dan banyak orang hanya bisa melihat dan tidak menerima apa yang kamu jalankan selama ini ya. Lalu dengan bentuk cahaya harapan yang baik yang kamu dapatkan selama ini, di sini yang saya lihat kamu lebih banyak mendengarkan intuisi kata hati batin kamu, kamu bisa memberikan sebuah energi yang baik, kamu banyak mendengarkan arahan petunjuk dari roh sejati kamu, dan kamu ada terarah oleh jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Kamu orangnya rajin berdoa, beribadah, dan sholat, berzikir, dan ya kalau bisa yang saya lihat sih kamu perbanyak juga lah untuk banyak membantu manusia, membantu sesamamu ya.
Jadi banyak memberikan sebuah pengorbanan, mungkin uh, bersedekah dan membagikan sembako ya. Karena yang saya lihat di sini memang kamu cukup baik sekali, aura positif yang kamu dapatkan selama ini ya. Dan kamu ya kalau bisa kamu tetaplah banyak bersekutu, mendekatkan diri kamu, jiwa kamu dengan Tuhan kamu sesuai dengan ajaran agama kamu masing-masing. Mintalah petunjuk arahan yang bagaimana yang kamu capai ya. Ya, saya lihat di sini kamu banyak berdoa dan banyak meminta sesuatu yang baik dengan Tuhan kamu ya. Dan hidup kamu penuh dengan jiwa yang baik, hidup kamu penuh dengan rencana tujuan yang pasti, rencana tujuan yang kamu lakukan sehingga mendapatkan sebuah sisi keberkahan, kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan kamu. Jadi kamu udah cukup tahu ya, cukup dimengerti kenapa kamu bisa menjadi sorotan yang utama dalam hidup kamu sehingga banyak orang tidak suka dengan keberadaan kamu ya. Nah, sekarang kita akan melihat ciri orang yang menghalangi hoki rezeki dan dewa penolong kamu seperti apa. Apa bentuk visi dan misinya, kita akan lihat ya visi dan misinya. Pertama yang saya lihat, dia ingin bahwa kamu tidak bisa melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Membentuk sebuah jiwa kepemimpinan, dan dia kalau saya lihat di sini dia pengen bahwa kamu jadi jatuh bangun, perjuangan yang cukup memilukan, dan tidak ada sebuah kekuatan dari sebuah keyakinan, dan tidak berani mengambil sebuah langkah hidup kamu ya. Jadi tidak ada sebuah pemikiran yang inovatif, pemikiran yang cukup baik, tidak ada sebuah ide, dan tidak bisa mengendalikan sebuah situasi kondisi yang dihadapkan ya. Jadi dia pengen bahwa kamu itu tidak ada sebuah jiwa kepemimpinan yang cukup tinggi dan tidak bisa mengorbankan apapun demi siapapun ya. Nah, itulah visi dan misi. Terus yang kedua, kalau yang saya lihat, tidak ada sebuah rasa berbagi dan sulit diajak kerjasama. Jadi dia pengen buat kamu tuh supaya lebih banyak diam, takut-takut, bimbang dan ragu-ragu, dan tidak memiliki sebuah kebebasan ataupun tidak nyaman dengan lingkungan sekitar ya. Nah, seperti tidak ada sebuah ketulusan hati dalam menjaga segala sesuatunya, tidak ada sebuah rasa memberi ataupun saling berbagi, dan perasaan keseimbangan tidak ada sama sekali dan tidak saling menyatukan kebatinan, kebahagiaan, dan selalu ada sebuah tantangan dalam apa yang dihadapkan ya. Nah, itulah bentuk visi misi yang kamu rasakan. Mungkin kamu sudah merasakan itu semua ya. Lakukanlah pencerahan aura dengan saya bisa membantu kamu untuk memberikan sebuah aura yang baik kepada kamu. Karena yang saya lihat ada bentuk mistis yang mengerjai kamu sehingga kamu susah untuk bisa menggapai sisi yang baik. Nah, itulah yang bisa saya kasih tahu dengan bentuk gambaran hidup kamu seperti apa yang seharusnya kamu jalankan. Ya. Nah, tapi ya semuanya dijadikan sebuah sisi emosi, sisi momok dalam hidup kamu, sehingga maka segala sesuatunya yang kamu dapatkan sangat susah untuk kamu capai ya. Lalu bagaimana dengan bentuk ciri-ciri orang yang menghalangi itu semuanya, menghalangi hoki rezeki dan dewa penolong? Pertama ada seorang laki-laki ataupun seorang pria berkulit kuning langsat, tinggi, tegap, dan mungkin badannya berisi ya. Jadi gemuk dan berwibawa. Inilah yang bermaksud ingin menghalang-halangi rezeki kamu, hoki kamu, dan dewa penolong kamu. Jadi dia ingin mematahkan sebuah rasa semangat kamu, rasa perhatian kamu yang cukup tinggi, dan kamu tidak ada sebuah ketegasan dalam hidup kamu bagaimana yang harus kamu sikapi. Ya, jadi inilah orang yang cukup tidak suka dengan diri kamu, keberadaan kamu dimanapun kamu berada. Dia ingin merusak segala-galanya dan kamu tidak bisa mendapatkan sebuah gali potensi kehidupan kamu seperti apa yang harus kamu mau. Yang kamu jalankan banyak mendapatkan sebuah hambatan, halangan, dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan kepada kamu untuk kamu file pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jika memang ada sesuai dengan kamu, ya kamu segeralah kamu lakukanlah bentuk pencerahan aura dan lakukanlah sebuah sisi yang baik dalam hidup kamu, dan lakukanlah yang terbaik dalam diri kamu. Apapun yang harus kamu lakukan bisa memberikan sebuah energi yang positif.
Pencerahan aura itu yang paling penting, nomor satu dalam hidup kamu, dan bisa kembali normal dan lebih optimal dalam mengerjakan segala sesuatunya dengan baik ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Untuk kamu kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, bisa dicatat nomor WA saya untuk mengenai pencerahan aura ataupun konsultasi lebih lanjut ke nomor WA di 0819 1963 5839. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya, supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.